Shalom semuanya, selamat malam untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kami berada. Izinkan saya, perkenalkan saya mahasiswa YKN. Saya bernama Irfan Martin Pasaribu. NIM saya 2201011133. Program studi Pendidikan Agama Kristen. Semester pertama, mata kuliah Teologi Sistematika. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul STH MPDK. Saya akan menyampaikan topik pada malam hari ini yaitu angelologi, yaitu pengajaran tentang malaikat. Selamat mendengarkan. Pengertian malaikat. Ada sejumlah kata yang berbeda yang digunakan di Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Pertama, kata Ibrani, malak berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia, dapat kita lihat pada Ibrani 1 pada 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Atau utusan ilahi, arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang diutuskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Kata ini muncul 103 kali di Perjanjian Lama. Kata Yunani angelos muncul 175 kali di Perjanjian Lama, namun kata yang ditunjukkan untuk manusia hanya 6 kali. Kata angelos sama dengan kata Ibrani malak. Kata itu juga berarti utusan, yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Yang kedua yaitu putra Allah. Malaikat juga disebut putra Allah. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Ketiga, tentara surgawi. Malaikat juga disebut tentara, yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Frasa ini digunakan untuk menjabarkan para malaikat sebagai tentara surgawi dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah disebut bala tentara Allah. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjelaskan bahwa malaikat sebagai makhluk yang nyata, berwujud sungguh-sungguh ada, real bukan hayalan. A. Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. Yang B. Seorang malaikat menjalankan hukuman atas Israel setelah Daud melakukan sensus atau penghitungan penduduk. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Malaikat memberi pertolongan pada hamba-hamba Allah. B. Penciptaan malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan, dapat kita lihat pada Mazmur 148 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak keturunan ketika diciptakan. Mereka diciptakan sebagai malaikat. Secara khusus, malaikat diciptakan oleh Kristus. Alkitab tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat diciptakan. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Jadi tentulah mereka ciptakan dalam penciptaan dunia. Keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah yang pertama yaitu kudus. Pada mulanya malaikat itu diciptakan kudus. Allah menyatakan bahwa ciptaannya baik dan memang ia tidak dapat menciptakan dosa. Bahkan setelah dosa masuk ke dalam dunia, malaikat adalah malaikat Allah yang baik, tidak memberontak kepadanya dan disebut kudus. Ini adalah malaikat-malaikat pilihan yang sangat berbeda dengan malaikat-malaikat jahat yang mengikuti setan dalam pemberontakannya melawan Allah. Yang A. Waktu penciptaan sebelum penciptaan dunia. Sebelum bumi diciptakan, malaikat sudah diciptakan anak Allah yang dimaksud ialah malaikat, sebab pada waktu itu bumi belum diciptakan. B. Keadaan malaikat diciptakan Allah. Keadaannya suci. Keadaan suci ini bisa dilihat dari Lucifer. Kita masuk yang pada pembahasan yang ketiga yaitu doktrin malaikat dalam sejarah gereja. Pada sepanjang sejarah gereja, perhatian terhadap doktrin malaikat begitu bervariasi. Kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin ini, tetapi pada waktu lain, kepercayaan kepada malaikat dianggap sebagai sisa-sisa dari cara berpikir yang pra-ilmiah secara tidak kritis. Penyebab kejatuhannya adalah karena kesombongan dan ambisinya yang berdosa, sejalan dan noda dosa, dengan pendapat umum bahwa malaikat-malaikat yang baik melayani kebutuhan kesejahteraan orang-orang percaya. Istilah khusus tentang malaikat penjaga bagi gereja-gereja dan manusia secara individual sangat dipercaya oleh sebagian orang.
Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu sifat malaikat. Yang pertama yaitu bersifat pribadi. Berarti mempunyai eksistensi seperti manusia. Yang dimaksudkan ialah bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai eksistensi seperti manusia, memiliki sifat atau keadaan seperti manusia. Segi-segi penting dari suatu pribadi meliputi kecerdasan, perasaan maupun kemauan. Hal ini juga dimiliki oleh malaikat yang jahat. Contohnya yaitu sama-sama memiliki kecerdasan, sama-sama memiliki perasaan, sama-sama mempunyai kemauan. Oleh karena itu, mereka dapat dikatakan pribadi-pribadi. Kenyataan mereka tidak punya tubuh jasmani tidaklah mempengaruhi mereka sebagai pribadi-pribadi. Dalam hal pengetahuan, mereka dibatasi sebagai makhluk. Ini berarti mereka tidak mengetahui segala sesuatu seperti Allah. Namun pengetahuan mereka melebihi manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh 3 alasan. Yang pertama itu, para malaikat diciptakan sebagai suatu golongan makhluk yang lebih tinggi daripada manusia di alam semesta. Yang kedua yaitu, para malaikat mempelajari Alkitab lebih cermat dari manusia dan memperoleh pengetahuan dari Alkitab. Yang ketiga, malaikat-malaikat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. Berbeda dengan manusia, para malaikat tidak harus mempelajari masa lampau. Mereka telah mengalaminya. Oleh sebab itu, mereka mengetahui bagaimana makhluk lain telah bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi tertentu dan dapat meramalkan dengan lebih teliti bagaimana kita bereaksi dalam situasi yang serupa. Pengalaman-pengalaman dalam umur panjang memberi mereka lebih banyak pengetahuan. Malaikat adalah roh. Malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang bersifat roh atau tidak memiliki tubuh dan daging. Sering orang membayangkan bahwa malaikat memiliki tubuh yang ringan dan bisa dilihat. Tetapi pengertian itu salah karena di dalam Alkitab, malaikat-malaikat disebut dengan kata pneumata atau roh. Biasanya mereka menampakkan diri sebagai laki-laki. Dalam penglihatan-penglihatan malaikat atau makhluk surgawi tampak dalam berbagai penampilan yang aneh. Yesaya melihat malaikat bersayap. Walau malaikat adalah roh, ia juga dapat menampakkan diri dalam alam nyata. Ia dapat hidup dalam 2 alam. Yang pertama, ada pada alam supernatural. Yang kedua, ada pada alam natural. Malaikat menampakkan diri pada Petrus, juga dalam bagian lain menampakkan diri kepada Abraham dan Lot. Malaikat tidak kawin atau berkembang biak. Jumlah mereka tidak bertambah banyak. Tidak ada tambahan bayi malaikat dan tidak ada kematian. Mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Contoh yang pertama, mereka lebih kuat dari manusia tapi tidak maha kuasa. Mereka lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan tapi tidak maha tahu. Mereka lebih mulia dari manusia tapi tidak maha hadir. Mereka pada mulanya adalah makhluk yang suci. Segala sesuatu baik, sejumlah tertentu terpilih dan yang lain berbuat dosa. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu organisasi malaikat. Kita tidak dapat mempelajari perihal malaikat di dalam Alkitab tanpa menyadari adanya tingkatan-tingkatan di antara makhluk surgawi ini. Mereka diorganisasikan menurut tingkatan kekuasaan dan kemuliaan. Ahli-ahli teologi abad pertengahan menyimpulkan bahwa malaikat terbagi ke dalam 10 tingkat. Kendati kita tidak dapat memastikan apakah pembagian tingkatan itu benar. Setidak-tidaknya kita dapat yakin bahwa para malaikat berbeda dalam tingkat kekuasaannya. Beberapa dari mereka memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Alkitab sendiri menyebutkan kelompok-kelompok khusus. Setidak-tidaknya ada 5 posisi utama di antara makhluk ini, yaitu tahta, dominion, kerajaan, berkuasa, dan kekuasaan. Istilah tahta berbicara tentang yang duduk di atasnya, dominion tentang yang menguasai, kerajaan tentang yang memerintah, berkuasa tentang mereka yang bertanggung jawab dalam kerajaan, dan kekuasaan tentang mereka yang melaksanakan kekuasaan. Masuk pembahasan yang keenam, yaitu pelayanan malaikat. Tidak kurang dari 273 referensi dalam Alkitab berkenaan dengan malaikat, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas mereka. Pelayanan mereka kepada Allah mengambil tempat penting daripada kegiatan yang berhubungan dengan warga bumi. Para malaikat adalah pelayanan Allah. Pertama dapat kita lihat dalam hubungannya dengan Allah, yaitu memuji-muji dan menyembah, bersuka cita atas apa yang dikerjakan Allah, melayani Allah,
menghadap Allah. Dan yang kedua, hubungan dengan zaman baru. A. Ikut memuji Allah ketika dunia. B. Terlibat dalam memberikan hukum Taurat. C. Aktif dalam kedatangan Kristus yang pertama. D. Aktif selama tahun-tahun permulaan gereja. Yang ketiga, hubungan malaikat dengan pelayanan, yaitu kelahiran Kristus dan selama hidup Kristus, peringatan supaya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, atau bimbingan supaya kembali dari Mesir ke Israel. Pelayanan pada waktu dicobai. Sesudah kebangkitan, yang pertama menggulingkan batu, yang kedua memberitakan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan, dan kenaikan ke surga. Yang kelima, hubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali, pengangkatan, dan saat kedatangan kedua kali. Yang keenam, hubungan dengan orang fasik, memberitahukan hukuman yang akan memisahkan orang-orang fasik dengan orang benar. Yang ketujuh, hubungan malaikat dengan gereja, yaitu menolong orang percaya, terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah dan permohonan doa, maupun keselamatan atau menolong memenangkan orang bagi Kristus. Hubungan dengan Kristus kedua kali, itu pengangkatan. Saat kedatangan kedua kali, pengadilan saat hukuman, dan ada pembahasan yang keenam, hubungan malaikat dengan orang fasik, memberitahukan hukuman yang akan datang, memisahkan orang-orang fasik dengan orang benar. Yang kedelapan, pelayanan khusus. Yang pertama yaitu mengumumkan suatu hal yang akan terjadi dan dalam kitab Wahyu dinyatakan zaman akhir. Yang kedua, memimpin dan memberi petunjuk kepada orang-orang, contohnya Yusuf suami Maria, Cornelius agar menemui Petrus, dan dapat kita lihat Filipus agar meninggalkan Samaria, menerangkan visi penglihatan, menjaga dan melindungi, menolong pada saat genting atau kritis, dan membantu dalam penghakiman untuk melaksanakan hukuman Allah. Adapun hubungan malaikat dengan zaman baru, yaitu yang pertama, ikut memuji Allah ketika dunia diciptakan. Yang kedua, terlibat dalam memberikan hukum Taurat. Yang ketiga, aktif dalam kedatangan Kristus yang pertama. Yang keempat, aktif selama tahun-tahun permulaan gereja. Yang kelima, akan terlibat di sekitar kedatangan Kristus kedua kali. Ada juga hubungan malaikat dengan pelayanan Kristus. Yang pertama, kelahiran Kristus atau nubuatan. Dapat kita lihat pada Matius 1 ayat 20 dan Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Yang kedua yaitu selama hidup Kristus, peringatan supaya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Dapat kita lihat pada Matius 2 ayat 13 sampai 15. Bimbingan supaya kembali dari Mesir ke Israel. Yang ketiga, pelayanan pada waktu dicobai. Yang keempat, pembelaan atas Yesus kalau dia mau ketika ditangkap. Dapat kita lihat pada Matius 26 ayat 53. Adapun sesudah kebangkitan, yaitu yang pertama, menggulingkan batu, memberitakan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan, kenaikan surga, dan hubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama yaitu pengangkatan. Yang kedua, saat kedatangan kedua kali. Yang ketiga, pengadilan saat hukuman. Dapat kita lihat pada Matius 13 ayat 39 sampai 40. Ada juga hubungan malaikat dengan orang fasik, memberitahukan hukuman yang akan datang. Yang kedua, memisahkan orang-orang fasik dengan orang benar. Ada juga hubungan malaikat dengan gereja, yaitu yang pertama, penonton, atau 1 Korintus 4 ayat 9b. Yang kedua, menolong orang percaya. Yang ketiga, terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah. Yang keempat, permohonan doa. Yang kelima, keselamatan atau menolong memenangkan orang bagi Kristus. Yang keenam, memperhatikan orang percaya dalam hal keadaan, pekerjaan, ataupun penderitaan yang dialami.
Yang keenam, memberi dorongan atau membesarkan hati saat bahaya. Yang ketujuh, kehadiran pada saat kematian. Ada juga pelayanan-pelayanan khusus malaikat, yaitu mengumumkan suatu hal yang akan terjadi. Dan dalam kitab Wahyu dinyatakan akhir zaman. Ada juga memimpin dan membentuk dan memberi petunjuk kepada orang-orang. Misalnya Yusuf, suami Maria, Cornelius agar menemui Petrus, dan Filipus agar meninggalkan Samaria. Menjaga dan melindungi, menolong pada saat genting atau kritis. Sekian dari penjelasan tentang topik saya, yaitu angelologi, tentang pengajaran malaikat. Semoga topik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.